gerigi-geriginya. Di Indonesia itu varietasnya Assamica. Itu sama dengan India. Kita India, Sri Lanka, Kenya itu sama. Tapi kalau Cina, Jepang itu beda. Nah, di Cina yang terkenal tuh teh hijau. Apa bedanya Pak teh hijau sama teh hitam? Teh hijau ada 3 jenis prosesnya. Teh hijau, teh yang tidak mengalami fermentasi. Jadi dia petik, dilayukan, dijemur, dikeringkan, dijemur, itu terbuka. Makanya kalau teh Cina itu seduhan pertama harus dibuang untuk mensterilkan. Karena dia jemurnya tuh tidak steril. Jadi seduhan pertama harus dibuang. Seduhan kedua baru diminum, ketiga, keempat boleh. Dia bisa sampai 2, 3, 4, yang kelima udah turun. Puncak yang paling bagus adalah seduhan yang ketiga, teh Cina. Dia bakal. Beda dengan Indonesia, kita teh hitam. Jadi teh hijau non fermentasi, teh hitam tuh full fermentasi dengan oksidasi enzimatis. Nah, ada lagi satu di tengah-tengahnya oolong tea. Itu Taiwan terkenal, semi fermentasi. Nah, kita punya teh ini jangan dibuang. Itu seduhan pertama, itulah antioksidan yang terbaik karena kita yang prosesnya. fermentasi itu maksudnya gimana, Presiden? Dia dimasak, istilahnya dimasak di satu ruangan dengan suhu panas tertentu, berapa jam dipanaskan. Jadi dia dimasak. Nah, dengan antara teh hijau sama teh hitam, kalau dari segi antioksidan lebih kuat teh hitam. Kenapa? Karena teh hijau punya satu jenis antioksidan yang sering diekspos itu EGCG, epigallocatechin-galat. Itu kalau lewat proses fermentasi menghasilkan antioksidan yang lain, yaitu thiaflavin sama thiarubin. Jadi double. Jadi teh hitam kita secara kualitas lebih bagus dari teh Cina. Secara kualitas antioksidan ya. Lebih bagus. Tapi karena mindset kita selalu dari dulu kan teh Cina kan dianggap paling bagus, teh Cina, teh Jepang, padahal enggak. Antioksidan kita lebih bagus. Ini sudah ada buktinya. Nah, tapi tidak semua teh hitam, Presti. Kalau teh hitam yang lain-lainnya ya enggak. Karena apa? Karena yang kita punya ini ambilnya dari pucuk daun yang diproses. Terus grade-nya itu grade yang pertama. Nanti turun lagi di istilahnya orang di ayak gitu ya. Turun lagi sampai debu, das. Jadi kalau teh celup, das itu das. Nah, jadi kalau kita buka itu debu. Nah, Pak, tentang seduhan pertama itu bisa dijelaskan gimana okay. Mas? Jadi seduhan pertama itu antioksidan yang keluar. Ya. Nah, dan kedua tidak boleh 100 derajat. Kenapa tidak boleh 100? Kalau 100 derajat nanti sebagian antioksidan yang di dalam teh ini rusak. Oke, biar nggak. Kalau teh Cina beda, teh Cina harus 100 derajat. Kalau tidak, kumannya nggak mati. Nah, itu beda. Terbalik. Jadi kalau kita lihat kan kenapa teh Cina dia masak dulu kan, terus dibuang baru kedua. Karena satu tujuannya membunuh kuman-kumannya, bakteri. Kedua dia membuka pori-pori teh. Jadi seduhan yang kita yang enak, paling enak itu adalah seduhan yang ketiga. Kalau kita mah enggak, kita sekali seduh. Seduhan pertama ya? Iya, yang kedua udah nggak ada manfaat antioksidannya. Ketiga udah nggak ada keluar warna lagi. Di Indonesia ini terbalik ya. Jadi seduhan-seduhan itu setelah dia habis diseduh lagi kan? Jangan, itu salah. Apalagi kalau udah Itu salah. dingin nggak boleh diminum. Nah, kenapa orang bilang udah dingin nggak boleh diminum? Sebenarnya sih udah dingin bukan nggak boleh diminum, manfaatnya udah jauh. Dua alasan. Kenapa? Satu, kalau dia udah dingin, kafeinnya lebih banyak keluar. Kita tubuh tidak perlu banyak kafein tertentu. Kedua, kalau saat dingin kita minum tidak merasakan efek aromaterapi. Aromaterapi keluar keringat, rasa segar. Apa bedanya kafein dengan kopinya? Nah, kalau kopi banyak orang salah kaprah. Orang bilang, Pak, kopi kafein, tein, bukan. Di dalam teh tetap kafein. Dan orang beranggapan kafein di dalam kopi itu lebih besar. Tidak, sebenarnya kafein di dalam teh itu jumlahnya lebih besar. Justru lebih besar. Nah, cuma gini, di dalam teh ini kafein ini karena ada unsur-unsur yang lain lagi, sehingga dia sangat bagus sekali untuk justru buat jantung. Beda dengan kopi. Kalau orang minum kopi banyak, berdebar, jantung berdebar. Ya. Itu satu. Kalau kita enggak. Kedua, begitu diseduh, kafeinnya jadi kecil. Nah, beda.
kafein di dalam teh kalau berat keringnya itu tinggi. Tapi begitu diseduh karena dia ada unsur-unsur yang lain, ada zatanin lah, ada diaflavin, ada yang lain-lain semuanya yang lainnya. Jadi sehingga membuat kafeinnya rendah. Dengan catatan jangan minum dalam dingin. Kalau dingin kafeinnya lebih banyak keluar. Jadi kalau kita minum panas aman. Jadi jangan disudang, jangan timur dingin. Itu yang pertama, Presiden. Ada lagi yang mengatakan minumlah sampai habis, karena katanya teflavin dan tiarobigin itu ada di saat yang paling terakhir. Iya, jadi kalau kita seduh teh, kita bisa lihat bedanya di dekat bawahnya itu ada satu warnanya lebih kuning. Iya, iya. Nah, itu tiarobigin dan tiarobiginnya. Jadi sebenarnya kalau minum ini terus kalau orang suka ampas boleh makan, dimakan boleh. Itu bagus buat pencernaan, tapi kan kadang-kadang ada orang yang merasa enak kan ampas kalau dimakan. Itu bagus. Bagus.